cepetan. Itu dia udah narik baju saya, nyekik tangan satunya, nyekik leher saya. Dia cerita itu sangat detail karena itu yang dia rasakan. Menurut Litsko, kenapa kita bisa cerita detail seperti itu? Karena kita adalah korban. Karena kalau diduga ini memang benar, si Erin ini melakukan kekerasan, nah mungkin dia nggak ingat detail. Karena mungkin korbannya nggak cuma satu. Pernah ketemu lagi nggak sama ibu-ibu istri pelawak terkenal yang menghina? Emang ada? Ada bang. Ini dikata-katain goblok tolol. Ani nangis pak begini diem. Erin tahu lah. Ini guys, gitu. Tahu jawabannya sekarang. Itu setelah klip lama ya. Mantan istri Andre Taulany ditangkap polisi dan dipenjara 2 tahun guys. Waduh, apakah benar seperti ini? Jadi kalian tahu nggak ini ada ART ya dari mantan istrinya Andre Taulany, dan dia bilang itu mau ditus-tus pakai pis dapur dan kepalanya ditempeleng, dipukul serta dicakar guys. Nah ini mantan istri artis besar. Apakah gara-gara ini Andre cerai? Ini pertanyaan kita ya. Nah karena ART-nya ini melaporkan ke polisi bahwa mendapatkan KDRT di rumahnya si Erin Taulany ini. Bahkan sempat juga mau ditus-tus guys sama si Erin ini. Tapi si Erin ini mengatakan ini gara-gara si ART-nya ini dia pakai baju anaknya gitu. Terus foto-foto anaknya sembarangan dan diupload di sosmed. Nah, ini menjadi fokus netizen ya. Kenapa? Karena ART-nya ini melaporkan tentang KDRT, tapi si Erin ini melaporkan ART-nya karena pencemaran nama baik. Waduh. Coba kita lihat dulu ya statement penjelasan dari ART-nya. Karena menurut Litsko opini pribadi, Litsko percaya sama ART-nya ini guys gitu. Karena dia kayak trauma banget gitu. Coba kita denger dulu ya. Kalian bisa nilai sendiri ya gitu. Kayaknya kalian nilainya sama kayak Malik juga deh. Sering dimaki-maki sama Ibu Erin. Kayak kerja tolol, bego. Nah dari situ juga saya ngelihat teman-teman saya yang di situ juga kan dimaki-maki juga. Saya udah firasat udah nggak betah. Itu dia pegang pisau dapur. Saat saya manggil saya, Roti sini kan. Kamu di sini jangan sembarangan, sambil nunjukin pisaunya itu ke saya. Kamu di sini jangan sembarangan ya. Kerja jangan asal-asalan ya. Sambil pegang pisau gitu ke saya. Bu, iya ya bu. Saya bilang saya kan takut ya. Saya bilang iya bu ya. Nah itu guys. Jadi itu ketakutan dia dipegang pis-pis gitu ya sama si Erin ini. Waduh. Soalnya menurut kabar ART-nya Erin ini banyak banget gonta-ganti. Dan mungkin diduga ya, ini satu-satunya ART yang berani speak up. Karena dia baru kerja sekitar 3-4 hari, udah minta resign. Karena dia melihat teman-teman ART lain itu dimaki-maki gitu sama si Erin ini. Nah, soalnya netizen juga berpikir ada satu kejadian sama Dede Sunandar. Nah, kalau kalian tahu, ini dulu mantan office boy yang di OVJ ya gitu. Dan dia sekarang naik namanya menjadi artis. Dede Sunandar ini cerita, dulu katanya sempat ada istri salah satu pelawak di OVJ yang juga mengatakan tolol bego sama dia gara-gara nggak bisa bersihin. Maksudnya gara-gara dia udah bersihin ada pup kucing, tapi baunya masih. Nah, netizen menduga ini adalah si istri Andre Taulany ini guys. Dia pernah ketemu lagi nggak sama ibu-ibu istri pelawak terkenal yang menghina? Emang ada? Ada bang. Di base campnya itu ada teh kucing bang. Masih bau, masih wangi-wanginya, masih baru kan. Mas tolong bersihin. Udahlah gue bersihin bang. Ani dikata-katain goblok tolol. Ani nangis pak begini diem. Nangis gue dikatain goblok anjing. Goblok tolol segala macam udah pokoknya. Anjing gue diem. Waduh, itu dia guys. Ini jadi klip lama ya. Karena kalau dari komennya ada yang bilang, Erin tahu lah. Ini guys, gitu. Ada yang ini yang komen dari TikToknya ya. Ada yang bilang juga baru tahu jawabannya sekarang. Itu setelah klip lama ya. Jadi yang bilang juga siapa yang kesini di tahun 2006 gara-gara duduk absen dulu. Waduh, yang datang dari tahun 2026. Nah, soalnya ini curiga bahwa omongan goblok tolol itu sama yang diceritakan sama si ART di rumah Erin Taulany yang diduga ini netizen merujuknya terhadap si istrinya Andre ini. Dan gak cuman itu aja, bahkan ART-nya si sebenarnya Heri apa Herawati nih. Dia cerita bagaimana dirinya kepalanya dipukul guys dan dicakar sama si Erin ini menurut dugaan si ART-nya ya. Kalau kalian denger dia cerita guys, itu ceritanya tuh kayak lengkap, tidak terbata-bata dan runut gitu kejadiannya. Sedangkan kalau dari klarifikasinya Erin itu kayak bingung dia, kayak enggak gitu. Ya ini personal opini aja. Coba kita dengerin dulu ya gimana kejamnya majikan terhadap ART. Abu itu di depan udah ada polisi juga, ada penyalur saya. Terus dia bangun, iya. Sini Her katanya. Herwati sini. Sinur Siti panggil, suruh ke sini semua. Si ART suruh panggil semua. Si Siti sama Sinur, kalian berdua sekongkol ya sama Hera ya. Ngasih HP-nya ke penyalur, ha? Kalian jangan macam-macam sama saya bisa laporkan kalian loh. Sana naik ke atas. Terus Ibu Erin ngomong sama saya, Her, kamu macam-macam sama saya ya, ha?
kamu tolol, dia mukul saya. Dipukul. Langsung ini pelipis atas kepala saya, dipukul saya. Kenapa kamu lapor polisi? Hah? Kamu macam-macam sama saya, kata dia. Kamu kira saya takut sama kamu, hah? Kamu jangan macam-macam, saya bisa laporin kamu balik, kata dia gitu. Waduh. Pukul kepala saya, terus ayo naik ke atas kamu. Kata saya bilang, nggak mau bu, saya mikirnya di depan ada polisi, saya harus selamat nih. Saya mikirnya gitu kan, saya nggak mikirin HP, nggak mikirin gaji, nggak mikirin baju, yang penting saya keluar dari situ. Disitulah terjadi percecokan antara saya dan Bu Erin. Enggak bu, saya nggak mau, saya maunya keluar, kata dia gitu. Ayo masuk cepetan. Itu dia udah narik baju saya, nyekik tangan satunya, nyekik leher saya dan narik baju saya pegangin tangan dia, saya tarik dia juga. Enggak bu, saya mau keluar, pokoknya saya mau keluar. Tolong, saya teriak di situ, tolong. Kamu jangan teriak. Dia makin marah. Dia makin tenaga dia masuk dalam, terus kecakar saya, kena kukunya itu. Karena saya nyelamatin diri kan. Saya tarik tangannya dia, saya tarik ke depan, terus saya lari. Dia sampai ke balkon, tarik-tarikan itu sampai ke balkon keluar. Dia udah keluar. Oke. Nah, terus saya lari ke Kania dan ke polisi. Kita bisa melihat ya, kalau kita bisa melihat di sini bagaimana si ART ini cerita dan dia sambil memperagakan, kayak dia bilang, saya dipukul kepala saya, pelipis saya ini dipukul. Terus abis itu si Erin ini bilang, kamu jangan macam-macam ya, sambil menggunakan bahasa tubuh. Lalu dia juga bilang, saya dicekek, dipegang ini dicekek, saya dicekek, baju saya ditarik gitu. Terus saya kena cakar. Nah, menurut Let's Go, bagaimana dia cerita itu sangat detail karena itu yang dia rasakan. Menurut Let's Go, kenapa kita bisa cerita detail seperti itu? Karena kita adalah korban. Kalian pernah nggak dibully, dipukul, atau jadi korban KDRT lah? Kalian pasti bisa menjelaskan bagaimana si pelaku ini detailnya melakukan pembulian itu terhadap kalian. Kayak dulu Let's Go misalnya pernah dipukul gitu. Pipi kanan Let's Go waktu SMP gitu. Dan kan sampai sekarang pipi kanan aja Let's Go nggak bilang pipi kiri ya. Pipi kiri ntar cipika-cipiki gitu. Pipi kanan itu kan kejadian yang udah lama pun Let's Go masih bisa melihat detailnya gitu. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana gerakan tubuhnya dia yang sangat detail, runutan kejadian yang sangat detail, tidak terbata-batanya dia. Karena kalau biasanya orang dari kampung kan kalau cerita tuh gugup, terbata-bata. Berarti ini kan dia jelas banget cerita, saking jelasnya ingatan dia bagaimana dia diperlakukan di tempatnya si Erin Taulani ini. Udah guys, karena komennya banyak yang bilang cerita mbaknya tuh runut banget, dia nggak terbata-bata sama sekali, semoga keadilan sama mbak gitu. Tapi yang dilawan orang berduit, duit suaminya. Tahu sendirilah kita nih kayak apa gitu. Lancar banget ngomongnya, siapa percaya kamu mbak. Ya kalau salah, nggak mungkin ngomongnya lancar banget. Ya kalau ngomong lancar mungkin ada orang yang jago komunikasi, tapi bagaimana dia badannya dia bereaksi terhadap ceritanya dia, menurut Let's Go itu benar-benar terjadi sih menurut Let's Go ya. Nah, tapi di sini Erin nggak tinggal diam, dia juga melaporkan si ART ini karena sudah menggunakan baju anaknya si Lova dan juga memfoto anaknya satu lagi yang anak pertama dan ada tulisan caption suamiku ganteng banget gitu. Bagaimana baju anaknya dipakai oleh orang lain. Dan nggak cuma sekedar itu, ini Kenzi, putra dari klien kami ya. Kenzi apa nih? Audio. Yang dimana di fotonya tanpa izin dan tanpa hak nemenin suamiku masak dulu. Mana habis cukur rambutnya, gantengnya maksimal. Nah, pertanyaan saya, apa putranya klien kami ini suaminya orang yang memiliki akun tersebut gitu kan? Nah, ini kan jelas. Nah, gitu. Wah, itu dia guys. Kalau kita lihat di sini ekspresinya Mbak Erin kayak agak bingung ya gitu. Soalnya kan ini kasus KDRT, tapi yang dibahas anaknya. Ya kan, nah soalnya dari netizen ini mengatakan ini kan masalah KDRT, yang harus kamu jelaskan adalah bagaimana kamu menolak dan secara ingatan kamu bahwa kamu tidak melakukan KDRT itu. Tapi kenapa kamu fokusnya kayak menjelaskan, oh ini ART saya memang bandel lah gitu, plenger gitu. Karena dia sempat pakai baju anak saya nih, plenger. Kemudian kan dia jahat. Ini ada anak saya lagi masak di foto terus dibilang ini suamiku. Emangnya anak saya suaminya dia? Nah, ini kita nggak tahu juga ya. Karena kalau diduga ini memang benar, si Erin ini melakukan kekerasan, nah mungkin dia nggak ingat detail. Karena mungkin korbannya nggak cuma satu. Ya karena mungkin aja dugaan aja ya. Karena kalau kita sering melakukan sesuatu, ya ini teori liar aja ya. Kalau Let's Go nih, majikan. Let's Go orang jahat nih. Let's Go sering membuli sesuatu. Let's Go pasti pernah membuli orang, pasti. Tapi Let's Go lupa siapa yang Let's Go bully. Let's Go lupa gitu. Karena mungkin seringnya atau banyaknya orang yang Let's Go bully, Let's Go nggak ingat siapa yang Let's Go bully. Mungkin Let's Go
nampol kepala kepala orang itu udah biasa, atau enggak pegang-pegang pis-pis untuk mau ancam tus-tus itu udah biasa. Jadinya Let's Go nggak ingat siapa yang Let's Go bully gitu. Ini contoh aja ya. Tapi sebagai korban bully kita pasti ingat siapa yang melakukan itu ke kita. Nah, kayak Didi Sunandarnya dibilang tolol bego karena nggak bisa bersihin tai kucing aja dia ingat gitu. Kalau dia nggak ingat, saya nggak ingat. Saya rasa yang saya pukul bukan kamu doang. Ada berapa orang di sini yang sudah saya pukul apa? Seperti itu yang pertanyaan kita gitu. Saya paling nggak terima. Ini jelas fitnah. Itu baju saya. Saya berani disumpah itu baju saya. Saya ada buktinya, Bang, di grup Bang. Video saya. Emang dikira ART nggak bisa beli baju gitu ya? Bukan bajunya Lova. Oh, ini bajunya guys. Ini foto di rumah saya. Saya kan foto sama Mas Kenji sama Mas Dio, kan lihat sendiri kan ekspresi Mas Kenji dan Mas Dio nggak ada marah kan. Saya juga izin, minta foto izin. Kalau orang minta foto, otomatis diposting. Namanya foto sama anak artis, gimana sih? Saya kan dari kampung, saya bangga dong. Saya senang gitu, intinya senang kerja di artis gitu kan. Nah, saya bilang gini, Mas Kenji, Mas Dio boleh nggak minta foto? Soalnya saya ini followersnya Taulani lah ya, keluarga Taulani, saya bilang gitu. Wah bagus dong, boleh katanya dia gitu. Ya udah saya foto. Lah kalau yang Mas Dio lagi di dapur, itu kan jelas-jelas kamera kan nggak tersembunyi. Di situ kan ada percakapan saya sama Mas Dio juga. Saya bilang, Mas Dio masaknya enak nih, kayaknya Chef Juna kalah sama Mas Dio, saya bilang gitu kan. Ah mbak, apa mbak katanya gitu. Chef Juna kalah lama sama Mas Dio, saya bilang gitu. Dia sambil salting gitu kan sampai tutup bumbunya jatuh. Masa iya dia kalau marah tutup pun bumbunya dia tahu kan kamera di depan itu saya posisinya. Dia pasti bilang, Mbak jangan diposting dong Mbak, jangan di video dong Mbak, saya malu nih Mbak. Pasti kayak gitu kan. Sedangkan dia nggak ada. Wah, itu dia guys. Itu statementnya dari si Herawati ya. Tapi menurutku dia masuk akal banget guys. Waktu dia bilang ini adalah baju saya ya. Masalahnya bajunya tuh baju sejuta umat, kayak baju polos hitam gitu. Apakah Erin berpikir ini pembantu nggak bisa beli baju? Nggak tahu juga ya gitu. Nah, baju hitam tuh terlalu nggak bisa spesifik lah untuk melihat ini baju siapa. Kecuali baju yang digunakan pas di foto ada tulisan Dior gitu atau Chanel atau apa gitu. Nah itu kan mahal, nggak mungkin si Herawati ini punya duit segitunya buat beli baju-baju mahal. Tapi kalau baju polos biasa ya kita sangat susah untuk melihat ya ini baju siapa. Dan terus cara dia menjelaskan bagaimana dia minta foto sama dua anaknya itu bagus banget guys. Saya dari kampung, saya ngelihat keluarga artis dan saya minta izin juga sama si Kenji dan dia udah diizinin foto-foto. Terus dia bilang juga, ini statement yang bagus banget. Yang namanya orang udah minta izin di foto, ya pasti diposting dong. Bener juga, mantep juga nih mbak. Ya kan, apalagi sama artisnya pasti diposting. Itu masa didiemin gitu. Apa gimana nih? Nah, pinter dia. Sampai dia menjelaskan bagaimana dia memfoto si Dio waktu masak. Dia jelasin, saya puji bagaimana Dio ini masaknya lebih jago daripada Chef Juna. Bahkan sampai dia bilang ya, hal detail kecil ya. Tutup bumbu aja jatuh gitu loh. Masalah caption suamiku dia bilang ini cuma bercandaan doang karena kan ini zaman AI. Bahkan saya aja foto sama Shah Rukh Khan dipeluk bilang ini Shah Rukh Khan suamiku. Ya itu memang benar sebagai bercandaan, tapi kalau yang bersangkutan atau si Dionya udah nggak terima dibilang suaminya, ya itu bisa digunakan UU ITE. Tapi itu lain kasus ya, beda kasus dengan KDRT ini. Ini strategi pengacara padahal masalahnya bukan itu, ya benar juga. Kok jadi keluar dari kasus yang sebenarnya? Wah, jawaban dia lebih masuk akal, lebih masuk logika. Nah kan berarti orang netizen aja udah tahu yang mana jawaban masuk logika, yang mana yang nggak masuk logika gitu kan. Nah, tapi kalau dari Andre Taulani sendiri ya dia sebel juga sih. Gara-gara kasus istrinya dia kena imbasnya gitu. Berarti memang saya yang bayar. Tapi kan saya transfer ke beliau gitu. Nanti beliau yang menyampaikan ke masing-masing ART gitu. Gue mah baik sama ART gue mah gue sayang-sayang semua. Tapi nggak pernah gaji ditahan ya Pak RT? Mana ada hak orang kalau ditahan-tahan, nggak boleh dong. Wis. Namun pihak Membahas gaji masih ditahan. Apa betul Mbak? Dia belum kerja 1 bulan di rumah. Di rumah dia belum kerja 1 bulan, jadi memang belum terima gaji, belum waktunya. Belum waktunya. Baju masih ditahan. Nah, di mana Mbak baju masih ditahan? Ya, jadi dia dijemput paksa oleh penyaluri itu dan Dijemput dia paksa? keluar tanpa izin. Itu waktu itu malam-malam saya lagi istirahat, lagi tidur di sofa jam 10. Oh, tanpa izin Mbak? Tanpa izin. Meninggalkan rumah? Iya. Karena kan lagi istirahat di sofa, terus dia langsung kabur artinya. kabur menemui penyalur ini dan langsung bikin foto itu.
Oke. Jadi terkait dengan baju, klien kami tidak pernah menahan. Ini klarifikasi ya. Tapi dia meninggalkan. Ya, dia keluar. Karena dia keluar rumah pun tanpa izin. Iya. Seyogyanya kalau memang dia punya itikat baik atau si penyalurnya punya itikat baik, tentunya bisa dong, ya kan? Bicara dengan pemilik rumah. Dan biasanya kalau memang segala sesuatunya itu dengan baik, pasti juga dia pulang, pamit, itu bawa barang-barangnya. Betul. Lah kalau dia kabur, terus sekarang dia mengklaim bajunya ditahan, itu gimana ceritanya ya? Oh, itu dah guys. Jadi bajunya katanya ditahan masih di tempatnya Erin. Nah, menurut Letsko mungkin kata-katanya salah ya. Bajunya masih tertahan di rumah Erin. Kenapa? Karena waktu itu dia kabur. Dia statementnya dia kabur. Artinya dia kabur itu memang dia niat melarikan diri karena mungkin nggak dapat izin. Nah, ini bisa jadi kan dugaan aja ya. Kalau dari ceritanya Erin kan harusnya dia izin pulang. Ya kalau dia izin pulang kan bisa bawa baju. Masalahnya kalau dia udah minta izin tapi nggak boleh pulang, apa yang kalian lakuin? Kabur. Dan akhirnya bajunya Pak, baju saya masih tertahan. Harusnya ya, bukan ditahan. Tertahan di situ. Nah, itu dia guys. Menurut kalian lebih percaya yang mana gitu ya guys? Karena menurut aku kalau KDRT ini benar ya dia bisa ditangkap kepolisian kalau memang nggak ada ininya ya. Nah, nggak ada duit yang berbicara terhadap oknum. Semoga polisi nggak ada oknum ya. Dan dia bisa dipenjarui sekitar 2-5 tahun kalau memang terbukti kekerasan yang dilakukan Erin ini benar. Nah, itu dia menurut kalian gimana tentang kasus kali ini guys? Kalian di pihak atau opini kalian percaya pada siapa? Pada ART-nya atau pada majikannya? Kalau Letsko sih ART-nya ya. Jangankan ART kabur, suami juga kabur. Kabur maksudnya kalah berumah tangga gitu. Bukan kabur negatif ya. Kalau dari Andre ya, kabur itu maksudnya aku kalah berumah tangga, kalah dalam mempertahankan rumah tangga. Nyapu mulu. Itu dia saya kalian. Thank you banget atas perhatian kalian. Kalau kalian suka dengan video ini dan ingin menggunakan support lebih, ada link sawer di bawah. Guys, sawer guys, tolong guys. Dari Super Tank aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa guys. Bye.